Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini, tanggal 31 Januari tahun 2024. Kita memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita akan melihat ayat ini dulu ya, yang di dalam kitab Lukas 24 ya, berbicara tentang kematian dan kebangkitan ya. Lukas 24 ayat 1 dan seterusnya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Ia bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Ya. Berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat ayat ini, yang mati adalah Tuhan Yesus Kristus. Oke? Karena firman Tuhan katakan, ya, di ayat 3, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mayat Tuhan Yesus sudah nggak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Jadi kalau kita berbicara tentang kebangkitan yang ada, berarti kita berbicara tentang apa? Kebangkitan siapa di sini? Yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Yang mati adalah Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan yang katakan. Nanti ada orang berkata begini, yang mati di kayu salib siapa? Yesus manusia atau Yesus Tuhan? Kalau menurut firman Tuhan ini, yang mati adalah Tuhan Yesus. Lantas ada orang berkata lagi seperti ini, berarti Tuhan Yesus tidak punya apa-apa. Ingat, Tuhan kita roh. Roh Tuhan itu ada di mana-mana. Roh Tuhan itu ada di mana-mana. Mengapa? Yang mati itu adalah Tuhan Yesus. Yang mati itu Tuhan, kata firman Tuhan. Bukan kata saya. Bukan kata saya, bukan dogma saya, bukan pemikiran saya. Tapi firman Tuhan katakan yang mati itu adalah Tuhan. Yang bangkit itu adalah Tuhan Yesus. Yang mati adalah Tuhan Yesus, yang bangkit itu adalah Tuhan Yesus. Ya kan? Yang bangkit ini dikatakan ayat 6, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Dia bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Haleluya.
Dan kalau kita melihat di dalam Korintus, 1 Korintus katakan, kita lihat ya di 1 Korintus. Lihat ya, waktu perjamuan. Satu Korintus 11:26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan, menyampaikan, menyaksikan kepada dunia. Menyampaikan kepada dunia, menyaksikan kepada dunia, menceritakan kepada dunia bahwa yang mati itu adalah Tuhan. Memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sampai Dia datang kembali. Jadi ketika kita minum ya, makan dan minum roti dan anggur. Oke, roti dan anggur. Kita memberitahukan tentang kematian Tuhan. Kematian Tuhan, bukan kematian kemanusiaannya. Bukan kematian kemanusiaan Yesus, bukan, tapi kematian Tuhan. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan tadi di Injil Lukas 10. Ya. Lukas berapa tadi? Lihat ya, supaya Lukas. Lukas 24 ayat 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Dan ya, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Sangat ketakutan. Menundukkan kepala, tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Dan ya, di sini di antara orang mati. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Ia telah bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Yang mati adalah Tuhan Yesus, yang bangkit adalah Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan katakan. Ketika kita mengadakan perjamuan kudus, kita memberitahukan tentang kematian Tuhan. Bukan kematian kemanusiaannya, tetapi kematian Tuhan. Tidak diceritakan tentang kematian kemanusiaannya Yesus. Tidak ada, tapi menceritakan bahwa yang mati itu adalah Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan katakan. Di 1 Korintus tadi juga katakan apa? Ketika engkau makan dan minum perjamuan, ya, makan dan minum, ya, memperingati tentang apa? Kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita makan dan minum darah dan makan tubuh dan darah Yesus,
Kita sedang memberitahukan tentang kematian Tuhan. Bukan kematian manusia, tapi kematian Tuhan. Itu firman Tuhan yang katakan. Ya kalau ada pun ada orang yang berkata, enggak, yang mati itu bukan Tuhan. Yang mati itu adalah manusia. Ya udah, urusannya sendiri. Ya karena jadi masalah. Mau terima Tuhan itu mati, puji Tuhan. Enggak pun ya puji Tuhan. Kan firman Tuhan yang katakan, ketika kita makan dan minum roti, ya, makan roti dan minum anggur perjamuan. Roti itu adalah tubuh Tuhan, tubuh Tuhan Yesus. Anggur adalah tubuh, anggur adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan katakan tadi di Korintus, ketika kita minum perjamuan, ya, makan dan minum perjamuan yang ada, menceritakan kematian Tuhan, menyampaikan kepada dunia, wow, Tuhan mati untuk kita. Tuhan mati untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Tapi dia bangkit. Kenapa dia harus bangkit di antaranya? Firman Tuhan tadi di apa? Di antara apa? Ya. Di antara apa Tuhan mati? Ya. Di antara orang mati. Dia bangkit di antara orang mati. Ayat ini katakan, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia hidup. Karena apa? Dia Tuhan. Dia Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk bangkit. Kenapa? Karena dia Tuhan. Itu firman Tuhan katakan. Dia Tuhan loh. Tapi ya itu tinggal tergantung kita lah. Ya kan, kita mau percaya puji Tuhan, enggak juga ya puji Tuhan. Kan ada dalilnya. Firman Tuhan katakan ada 2 saksi. Sah, itu sah. Di Lukas dan di 1 Korintus 11:26. Dan di Lukas 24 ayat yang ke 3. Mayat Tuhan Yesus. Ketika kita minum, makan dan minum, kita menceritakan tentang kematian Tuhan, bukan kematian manusia, tapi kematian Tuhan. Dia telah bangkit untuk menyiapkan tempat bagi kita. Mari buka hati kita. Jangan keraskan hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Karena begini, sekarang ketika saya masuk di salah satu aplikasi yang menjelaskan, oh yang mati itu siapa? Kemanusiaan. Ada yang bilang kemanusiaan. Tapi ketika saya baca ini, yang mati adalah Tuhan Yesus. Mana yang benar? Kita baca juga di 1 Korintus 11 tadi ayat 26, yang mati adalah apa? Tuhan. Apakah dogma manusia yang benar atau perkataan Tuhan yang benar? Atau perkataan firman Tuhan yang benar? Nah, saya berpandangan, ya, saya harus kembali kepada firman Tuhan. Bahwa yang mati itu adalah Tuhan. Itu firman Tuhan katakan. Bukan saya katakan. Bukan dari cara berpikir saya. Bukan dari cara saya mentafsir. Bukan dari cara saya
cara saya menganalisa, bukan. Tapi kita baca aja firman Tuhan, udah baca aja. Dan setelah masuk mereka tidak tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. 1 Korintus 11:26 apa? Memperingati kematian Tuhan. Kematian Tuhan. Ya sudah. Apa yang harus dijelaskan lagi di situ? Tidak ada kan? Yang mati Tuhan. Yang mati adalah Tuhan. Yang mati adalah Tuhan. Yang bangkit adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Ya sudah. Kan Tuhan yang maha kuasa. Tuhan Yesus itu dialah Alfa dan Omega. Dia Alef dan Tau. Dia adalah permulaan dan dia yang awal dan dia yang akhir. Jadi segala sesuatu dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dia menyatakan diri serupa dengan gambarnya. Kebanyakan sekarang udah kebalik. Oh, Tuhan datang serupa dengan gambar manusia. Tidak serupa dengan gambarnya. Sesuai dengan di dalam Kejadian 1:26. Dia datang menurut gambarnya. Gambarnya manusia, ya udah serupa dengan gambar manusia dia datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat dan tetap berkarya. Jangan pernah menyerah. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita peringati dan kita imani bahwa yang bangkit itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang mati menurut firman Tuhan, bukan menurut dogma yang ada. Bukan menurut dogma. Bukan menurut analisa. Bukan menurut cara berpikir saya. Bukan menurut para teolog. Bukan menurut para ahli-ahli yang ada. Tetapi menurut firman Tuhan katakan, yang mati adalah Tuhan Yesus. Yang bangkit adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya puji Tuhan, tidak puji Tuhan. Itu kan. Tapi kerinduan saya supaya setiap umat Tuhan yang mendengarkan, jemaat Tuhan, dan setiap orang yang menonton, ya, mendengarkan firman Tuhan ini, mengimani bahwa yang mati adalah Tuhan dan yang bangkit adalah Tuhan. Karena itu yang tercatat di dalam firman Tuhan. Bukan karangan saya. Bukan karangan saya, bukan karena cara berpikir saya, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Haleluya. Haleluya. Sebab itu ketika kita mempelajari firman Tuhan, mari kita mau belajar untuk kembali kepada original text. Ya. Original text. Maka kita akan mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Ingat, Lembaga Alkitab Indonesia itu diterjemahkan dari original text yang ada. Original text yang mana? Jadi kita harus membuka wawasan kita bahwa Lembaga Alkitab Indonesia itu terjemahan. Original text apa? Ibrani dan Yunani, udah. Kalau masih ada yang rancu, kita lihat di dalam bahasa aslinya seperti apa. Seperti itu kan. Jadi tidak ada yang bilang, oh kita harus begini. Tidak. Coba buka hati kita lah untuk mempelajari firman Tuhan. Jangan pakai logika kita, jangan cara berpikir kita, jangan cara dogma-dogma yang sudah diterapkan dalam hidup kita. Jangan. Baca aja firman Tuhan. Yang mati itu adalah siapa? Mayat Tuhan Yesus. Yang bangkit siapa? Tuhan Yesus. Ya sudah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Selamat memperingati tentang
kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mati, ya, dia lahir, mati, bangkit. Yang mati siapa? Di Lukas katakan, Lukas 24, yang mati adalah Tuhan Yesus. 1 Korintus tadi katakan yang siapa? Waktu mengadakan perjamuan, yang mati adalah ketika kita makan dan minum, ya, anggur, tubuh dan anggur, roti dan anggur. Oke. Memberitahukan tentang kematian Tuhan Yesus. Bukan kematian manusia, kematian Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada hari ini. Yesus lahir, Yesus mati, ya, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit untuk kita. Dia menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa-bangsa di seluruh dunia, berkati bangsa Indonesia, berkati negeri kami. Kami memberkati bangsa Israel, Bensem, Yesua, Hamasiak, Baruch, Israel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur kepadamu, berterima kasih. Yang sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, yang bimbang Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih, dan terimalah berkat damai sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Memberkati, melindungi, menjaga, memelihara kita mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Bensem Yesua Hamasiah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami akhiri ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.